Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Ikhwan akhwat fillah, ayyuhal muslimun, dun sana minang satu dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita juga berharap semoga senantiasa berada dalam kesehatan yang berkah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berbicara tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita umatnya, bahkan melebihi cinta kedua orang tua kita. Sekitar 1400 tahun lebih yang lalu, ada sebuah tempat namanya Lembah Bato. Lembah Bato ini kalau sekarang namanya Makkah Al-Mukarramah. Di lembah itu dulu kehidupan sangat luar biasa jahiliyah. Tertinggal, tidak berpendidikan, zalim. Bahkan siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa. Di lembah itu juga dulu sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, seseorang itu malu melahirkan anak perempuan atau bayi perempuan. Karena mereka menganggap perempuan itu tidak ada gunanya. Dan mereka menganggap jika perempuan nanti telah besar, maka dia hanya akan menjadi budak. Sehingga dia dikubur hidup-hidup ketika baru lahir. Bahkan tidak hanya itu. Kezaliman di Lembah Bato dulu sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Dua pemuda yang berdiri di tepi jalan. Dia berjudi. Yang dijadikan bahan untuk berjudi itu bukan uang seperti kita hari ini, tidak. Ketika dia melihat ada perempuan yang sedang hamil, yang sedang mengandung, maka mereka mengatakan atau mereka saling menebak yang ada di dalam bayi, yang ada di dalam perut perempuan itu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang mereka lakukan untuk menentukan siapa bayi yang atau apa yang ada dalam perut perempuan itu, tidak menunggu waktu lahirnya bayi tersebut. Tapi ketika itu juga dia menyayat perut perempuan itu hanya untuk apa? Hanya untuk menentukan siapa yang menang tebakannya, siapa yang betul tebakannya. Ada banyak lagi kezaliman-kezaliman, kebiasaan-kebiasaan yang tertinggal di lembah itu sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi. Maka Dusana Minang satu, tepat pada 571 Masehi, di kota Makkah, pada tahun Fil namanya, tahun gajah, dilahirkanlah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau ini rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk manusia, tapi rahmat bagi seluruh alam. Dan ketika beliau menjalani kehidupannya sebagai seorang yatim, kemudian belum juga lama terlahir ke dunia, ibunya pun dipanggil oleh Allah, maka dia terpaksa, dan juga sebagai kebiasaan orang Arab, dia disusui oleh bukan ibu kandungnya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW banyak sekali membawa berkah. Salah satu di antaranya untuk Halimatus Sa'diyah, seseorang yang salah satu menyusui Nabi Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah merasakan keberkahannya Nabi Muhammad ini, di mana ketika itu unta yang biasa dia kendarai menjadi unta yang kuat, padahal biasanya unta itu lemah. Kambing yang ia pelihara menjadi kambing yang menghasilkan banyak sekali susu, tidak seperti biasanya. Kemudian orang lain bertanya, apakah ini kambing dan unta yang biasanya engkau pelihara? Halimatus Sa'diyah menjawab, ya, inilah keberkahan dari seorang Muhammad. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW beranjak dewasa, orang-orang kafir Quraisy percaya kepada Nabi Muhammad untuk menitipkan barang-barangnya. Sehingga sampailah pada satu masa ketika beliau berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi nabi, beliau diangkat menjadi rasul, beliau diangkat menjadi orang yang benar-benar harus kita teladani. Ikhwan akhwat fillah,
Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Ketika beliau diangkat menjadi nabi tentu berbeda dengan hari-hari beliau sebelumnya. Ketika beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau digerari Al-Amin. Beliau disegani, beliau dihormati. Tapi ketika beliau mencoba menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, menyampaikan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, menyampaikan bahwa beliau adalah utusan, maka banyak sekali cobaan yang beliau terima. Beliau dituduh sebagai orang gila, penyair, penyihir, orang yang sesat dan semacamnya. Kemudian pada tahun 9 masa kerasulan, Nabi Muhammad SAW mencoba berangkat ke satu tempat untuk menyampaikan ini agama. Di dalam sejarah dituliskan tempat itu bernama Taif. Di Taif itu Rasul berharap tokoh-tokoh di sana menerima agama Islam yang baik dan sempurna ini. Tapi ternyata ketika beliau sampai di Taif, orang-orang yang beliau harapkan diterima dengan baik malah memberikan satu hal yang di luar dugaan beliau. Ada yang mengatakan seperti ini, apakah Tuhan tidak menemukan orang selain kamu untuk diangkat jadi nabi? Ada juga yang mengatakan bahwa kalau memang engkau nabi, kemudian aku mengingkari apa yang engkau katakan, maka tentu aku akan celaka. Semuanya dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika itu juga tokoh-tokoh Taif memerintahkan Nabi Muhammad SAW berangkat dari Taif, mengusir Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, anak-anak di sekitaran Taif diperintahkan untuk melempari Nabi Muhammad. Sehingga apa yang terjadi? Kepala Nabi Muhammad berdarah, tangan beliau berdarah, kaki beliau berdarah, sampai sendal beliau berlumuran darah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam keadaan yang luka berat, berdarah-darah, Nabi Muhammad SAW duduk di gerbang Taif. Beliau berdoa kepada Allah dan mengatakan, Ya Allah, kemana lagi engkau akan hantar hambamu ini, aku akan terima ya Allah. Nabi Muhammad ridho dalam keadaan bagaimanapun, kepada siapapun diantarkan oleh Allah. Nabi Muhammad ridho asal hidayah tersebar di dunia ini. Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran. Nabi Muhammad tidak marah dengan keadaannya, tapi Nabi Muhammad tetap memohonkan hidayah. Maka mendengar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril, kemudian menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Allah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sehingganya malaikat Jibril pun memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk memohon kepada Nabi Muhammad SAW agar mereka bisa menghancurkan Taif dengan mempertemukan gunung-gunung yang ada di sekitarannya. Kita bisa bayangkan bagaimana malaikat yang sejatinya tidak diberikan nafsu oleh Allah, tidak diberikan rasa marah oleh Allah, tapi ketika melihat kekasih Allah dibegitukan, maka mereka semuanya marah. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintah mengajak kepada orang, mengajak kepada Allah dengan hikmah sudah tertanam dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, Nabi mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang di Taif itu hanya tidak tahu saja. Satu hari mereka juga akan mendapatkan hidayah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Dari kisah yang singkat itu kita bisa tahu bahwa yang pertama, begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak peduli dengan diri beliau sendiri. Beliau mau terluka hanya untuk tersebarnya hidayah di seluruh alam. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat seseorang yang baik hanya untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan dicelakai. Tapi ketika seorang diangkat, kemudian seseorang mencoba menyampaikan agama, seseorang menyampaikan kebenaran, maka resiko yang akan dia terima itu berat sekali. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling mulia dalam kehidupan kita. Tidak ada keraguan tentang itu. Bahkan
kita hari ini sebagai umatnya merasakan hikmah yang sangat banyak. Ada beberapa hikmah ketika kita mengaku sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kita umat Rasul ini adalah umat terbaik. Tidak ada lagi umat yang terbaik selain kita. Bagaimana mungkin ketika kita melakukan satu kebaikan umat Nabi hari ini, maka itu akan diganti dengan 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Itulah hadiah untuk umat terbaik. Tapi di ayat tersebut dijelaskan bahwa kita diciptakan untuk segolongan manusia untuk ta'muruna bil ma'ruf, menyampaikan kebenaran, wa tanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah kemungkaran. Jadi artinya kita tidak cukup hanya dengan beribadah, tapi juga dengan mengajak saudara-saudara kita dengan hikmah, kemudian mengingatkan saudara-saudara kita agar senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, ketika kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan ada umat yang akan masuk surganya Allah sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini untuk umatnya Muhammad, maka dakhalal jannah, wajib bagi kita masuk surga. Kita bisa bayangkan sekecil-kecilnya iman Allah ganti dengan surga. Maka nanti ketika semua umat Muhammad sudah tidak ada lagi di neraka, baru semua umat-umat nabi-nabi terdahulu dipersilahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa istimewanya kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah yang pernah juga kita dengar adalah di dalam agama Islam itu akan ada pembaharu-pembaharu dalam agama. Setiap 100 tahun dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak tahu siapa orangnya, tapi kita bisa berusaha untuk menjadi golongan darinya. Bagaimana caranya? Man ahya bisunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Dengan kita menghidupkan sunnahnya, maka kita mencintainya. Kalau kita mencintai Nabi, maka kita dekat dengan Nabi di surga nantinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Sadak Minang Satu dimanapun Anda berada, marilah kita menjadi orang-orang yang hikmah. Kita jadikan momentum 12 Rabiul Awal ini yang memang hanya sekali saja ketika masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa mengingat bagaimana kisahnya, kita bisa membaca bagaimana sejarah beliau memperjuangkan agama Islam. Kemudian senantiasa kita menjadi orang-orang yang hikmah. Jangan sekali-kali ketika kita difitnah, kita balas dengan fitnah. Ketika kita dizalimi, kita balas dengan kezaliman. Ketika kita dilukai, kita balas dengan melukainya lagi. Kita sering melakukan hal itu sembari terus-menerus mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW dikumpulkan kembali di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.